Ini catatan GM. Catatan. Cervantes mengatakan ia mendengar kisah Don Quixote pertama kali dari Said Hamid Benengeli, seorang Moor. Tak harus dipercaya. Tapi seperti banyak orang, saya percaya kepada Don Quixote dan cintanya kepada Dulcinea, siapapun dia. Saya percaya kepada kesetiaan Sancho Panza. Pernah seorang mengatakan, baginya Don Quixote adalah cerita sedih. Sajak-sajak ini saya dedikasikan kepadanya. GM. Ia menangis untuk lelaki di atas kuda kurus yang akhirnya sampai pada teluk di mana fantasi adalah hijau hujan yang hilang ujung di laut asing. Ia menangis dan lelaki itu mendengarnya. Aku Don Quixote de la Mancha, Majnun yang mencarimu. Tubuhnya agak tinggi tapi rapuh dan tua sebenarnya. Ia berdiri kaku. Cinta tampak telah menyihirnya jadi kesatria dengan luka di lambung. Tapi ia menanti perempuan itu melambai dalam interval gerimis sebelum jalan ditutup dan mereka mengirim polisi tanda waktu kematian. Ke arah balkon. Ke arah balkon itu, Don Quixote de la Mancha bertanya, Kemanakah jalan ke kastil yang dulu ada dan kini tidak? Seorang perempuan menengok ke bawah sebentar. Rambutnya yang lurus hitam membuat bayang pada langsat pipinya. Matanya kecil, mengingatkannya pada punai yang terbidik. Engkau ketakutan? Dan laki-laki yang merasa dirinya gagah itu pun turun dari kudanya. Ia berjalan mendekat. Ia melihat sekilas tangan peri kesepian mengangkat tubuh rapuh itu ke dalam sebuah gumpalan mega di mana setiap perempuan akan ditinggalkan. Jangan! Don Quixote menghunus pedangnya yang retak, tapi semua bergerak pelan. Aku akan tugur. Aku akan tugur sepanjang malam di puri tua itu, Dulcinea. Menjaga mimpimu meski kau tak pernah ada. Jalan putih, bulan putih, fajar jauh. Aku sendiri seperti tonggak sebelum gempa. Kutulis sajak yang lelah, mungkin di pelana dingin seperti somnambulis terakhir yang menempuh pasir sepanjang malam dari tingkap itu, Dulcinea, dengan kasut sedih kata-kata. Rocinante, tukang cukur dan padri dusun mendengar alarm itu. Luka waktu pada ringkikmu, jerit yang panjang dari sunyi Sierra, 3 jam nasib sebelum ajal tiba. Ada seseorang yang menengok keluar dan berbisik, "Padri, kulihat rambut suri yang remyak gelap." Itu rambutmu, Rocinante, seperti ilalang bukit yang basah merah karena darah.
katakan, apa sebenarnya yang telah kukalahkan? Bintang, batu karang, mimpi manusia, atau kesedihan? Aku takut. Maka jika esok aku mati dengan kaki tetap di Sanggurdi, bawa aku ke laut Rocinante dari kegilaan ini. Sancho Panza mendiktekan sepucuk surat buat istrinya. Telah kuikuti seorang yang ngurung Teresa ke dalam hutan panjang sebelum Murcia. Ia yang menorehkan pedangnya ke pohon-pohon di batas ngarai. Aku tahu ia terbujuk soneta yang sedih dan kecewa pada repetisi sungai. Berhari-hari ia berjalan seperti ksatria Amadis, menyimpan kesetiaan dan serenade yang 10 baris. Seakan-akan ada khayal dan kata yang menghukumnya, tapi ia tak mengajukannya. Tiap pagi ia lafalkan nama seorang gadis yang dikenalnya dalam kaligrafi di porselen yang berakhir pada X. X yang tak diketahui, atau X dari sin, X yang berarti hati. Dan ia ucapkan itu Teresa dengan jurang di matanya. Sementara maut orang Moor mengejarnya dari pantai, hitam dan tajam seperti sabit tua. Meskipun ajal itu pernah berkata, surga telah melupakanmu Don Quixote, neraka tak mengenalmu. Tidurlah Sancho dengan dengkur yang terduga. Kosmos telah melepasmu. Tidurlah dengan mimpi yang tanpa arah, dengan lelap dalam sihir orang-orang yang tak berdaya. Tidurlah dengan ambisi yang mati. Kesabaran adalah mawar yang merambat, lumut yang tak takluk karena salju. Tidurlah untuk malam yang tak terulang lagi. Jin yang menyulap kincir dan gergasi telah terbang ke Bukit Algiers dan tak akan kembali ke plato ini. Pada pukul 4:30 pagi menampik lawar yang memekik. Pada pukul 10:30 hari akan membakar amsal orang-orang suci yang tak dimengerti. Dan hanya akan ada matahari, jalan lurus ke Albacete, cinta yang cepat selesai, kisah kita yang klise. Di sebuah losmen. Cinta terbaik seharusnya diperpendek pada pagi oleh daun yang ditemukan matahari. Oksigen pertama akan menyelamatkan kita dari pengharapan tengah malam. Nasib adalah persentuhan di sebuah losmen sebelum fajar. Tak lebih, tak kurang. Dan di luar hanya ada lorong batu, di mana aku akan ke utara untuk tak melihatmu. Tapi aku melihatmu, perempuan insomnia, duduk merenda di dekat jendela. Aku akan melihatmu, dan kau tak ada. Duduklah di tempat ini, Sancho. Di pulau imajiner ini, waktu adalah gurau.
Orang-orang berbincang tentang apa arti soka bila ditanam di dekat tanjung, apa arti ranting yang disunting dengan sajak, apa arti korsase yang disematkan pada topi. Dengan kata lain, mereka ingin berkata, hidup terkadang tak sia-sia. Ada kerja, ada politik, dan sedikit amal. Ketika Tuhan tampak dari lubang langit, dan surga seperti lantai sehabis dipel. Hijau, hijau, hijau. Duduklah di tempat ini, Sancho. Di teater boneka ini, siapakah yang akan mencegah orang Mur datang kembali menguasai lembah? 7 kesatria gugur, alir Algodor gelap oleh darah. Mungkin kastil berikutnya akan jatuh. Suara jerit ratap Visigot, lagu pengungsi telah memekakkan pentas ini sebelum nyanyian dari bukit. Di adegan itu penonton hening sejenak. Sampai ketika seorang lelaki kurus di baris depan berkata nyaring, Diam! Hentikan! Beri aku bagian yang tentram dari kenyataan. Ia menghunus pedang. Ruang itu termangu. Dan kita tahu, di teater boneka tak ada yang bisa disajikan selain gerak dan kata-kata. Para penonton harap tenang. Akhirnya sang penata lakon bersuara. Tapi aku datang untuk membebaskan. Jawab Don Quixote gemetar. Benar, Tuan. Tapi kenyataan tak bisa saya temukan lagi setelah layar ini. Ada yang sayu di suaranya. Tapi tak lama kemudian, di teater boneka ini pentas terbentang lagi. Di sanalah Don Quixote akan menghadang orang-orang Mur yang datang kembali. Justru karena tenung telah diselamatkan kita dari jemu zaitun dan warna tua pohon-pohon encina. Memang masih ada sore yang hanya itu dan dusun yang tak berubah. Tapi ternyata hari bisa berkelindan dengan mimpi dan kau dan aku lahir kembali tercengang dalam cinta yang fiktif, percaya pada harap yang tak bersungguh-sungguh. Justru karena tenung, aku tak akan membebaskanmu. Kemarin ku cambuk sendiri tubuhku sakit agar bangun. Tapi apa yang terjadi? Mimpi itu hanya berubah sedikit. Balur di kulit
itu jadi garis biru, seakan huruf pertama Sayyid Hamid, sang pencerita yang membuat kita ada. Sejarah memang bisa seperti luka gores. Tapi lihat, hidup adalah tenung. Aku milik sahibul hikayat, engkau kisah Cervantes, dan kita berbahagia, dan kita berpura-pura. Di tepi Jukar. Jauh dari arus Jukar, ada sebuah rumah di tikungan kota yang berdinding. Di kota yang tercatat namanya itu, pagi kekal di peraduan dan kita tak akan berbaring di dalamnya. Sebab di ceruk bukit ini, Rocinante, sungai adalah imajinasi ke muara yang mustahil. Dan pagi yang sebentar akan menyentuhnya, tanda pertama laut kita. Jangan lelah. Aku akan memelukmu dengan sanggurdi yang makin tua. Aku akan memelukmu. 30 menit sebelum Sayyid Hamid. 30 menit sebelum Sayyid Hamid Benengeli menghentikan hikayatnya, Don Quixote telah merasa sesuatu tengah terjadi. Senja mencegatnya di jalan turun ke utara setelah San Cristobal. Duduk gontai di punggung Rocinante, ia melihat ke langit mencari arah. Tapi bintang tampak kembung, Bima Sakti keruh, dan di belakangnya tak ada lagi rasi salib selatan. Dataran kering di bawah itu seakan-akan negeri yang tak pernah memanggilnya. Ia merasa letih sebenarnya setelah Sierra Morena. Ia berbisik seperti berdoa. Jika aku boleh memilih, Said, aku tak ingin di sini lagi. Tapi malam adalah menuluh pohon-pohon. Bahkan di tebing Gua Dalen yang hitam, suara arus ikut mengambil alih percakapan. Barangkali kita hanya sebuah parodi. Ia ingin berkata lagi, tapi ia tak yakin kepada siapa. Sancho, teman yang setia itu, hanya memandangi gerak sungai. Ia mungkin telah merasa hari tak akan lagi berani sia-sia. Dulcinea adalah cinta yang gagu, tuanku. Imajinasi adalah kabut pagi. Dan selebihnya sunyi. Don Quixote mengerti. Pada saat itulah Sayyid Hamid Benengeli mulai membuat tanda terakhir dengan dawat di kertasnya, seperti sebuah titik, seperti melankoli. Meskipun yang ingin ditulisnya sederet epilog yang berbahagia. Dan Don Quixote pun melihat pahlawan terakhir itu telah direnggutkan jantungnya. Ya, di jurang gua. Di jurang gua, di sini masa lalu tak berfungsi lagi. Maka ia masuki jurang gua itu dengan tungkai letih. Sebuah ruang alabaster, 4 cermin putih, dinding transparan, kemana khayal datang, kemana khayal pergi. Dan seorang orang tua yang menyongsong dengan perkenalan yang seperti sedih. Aku Montesinos.
Tamu itu tercengang. Ia pernah dengar nama itu, mungkin dari hikayat. Barangkali ia juga 500 tahun kesunyian. Pengelana yang tak menemukan apa-apa di plato ini dan di sungai tua. Aku Montesinos. Jangan takut. Aku siapa saja yang datang ke ruang ini. Tamu itu pun merunduk. Kini ia gagap seperti seorang yang berdosa. Hamba Don Quixote yang tak akan mendapatkan nama selama-lamanya. Pada bulan yang takabur, kukaitkan tali dan sebaid mazmur dan potret seorang mati. Mungkin potretku, Sancho, mungkin potret si Pandir itu, garis yang tercoret pada cermin, separuh putus, separuh biru. Aku ingin kau mengenalku, Sancho, tapi kau tak mengenalku. Maka ku panjat tali sampai angin tak datang lagi, dan langit menghapusku. Dari gurun orang Tartar. Dari gurun orang Tartar, apa yang diharapkannya? Dari luas yang mengancam, apa yang dikhayalkannya? Di entah itu, Sancho Panza, kita cuma nunggu. Jangan mengeluh, berdirilah kau di dekatku. Sebab para kesatria hanya tanda, angan-angan dan epilepsi yang tak ingin selesai. Di depan Sancho Panza yang lelah, seorang perempuan bercerita tentang sajak yang disisipkan ke dalam hujan yang tak tidur. Tentu saja Sancho tak mengerti bagaimana sajak disisipkan ke dalam hujan. Tapi ia mengerti cinta yang sungguh. Dipegangnya tangan perempuan itu dan berkata, "Jangan cemas." Memang sebenarnya perempuan itu cemas. Seseorang mencintainya dan ia tak tahu untuk apa. Ia tak tahu kenapa sajak-sajak tetap terbuang dan laki-laki itu tetap menuliskannya, sementara hujan hanya datang kadang-kadang. Malah guruh lebih sering, seperti berisik kereta langit yang menenggelamkan angan-angan yang tak lazim. Mungkin ini imajinasi lain yang memilih logat lain. Dan perempuan itu mendengarnya seakan dari Tuhan yang hendak bercinta dari kejauhan. Semua ini jadi lucu, katanya. Dan Sancho pun sedih, sebab ia pernah melihat seorang kurus tua dan majnun yang memungut sajak yang lumat dalam hujan, yang percaya telah mendengar sedu sedan dan cinta dari cuaca, meskipun yang ia dengar adalah sesuatu yang panjang dan sabar, seperti gerimis. Di kastil terakhir, cerita untuk Dulcinea.
Ia menghitung umurnya dari cermin pada pintu kastil terakhir. Ia menetapkan pedangnya ke permukaan yang menakutkan itu. Selamat tinggal. Kaca itu pun menghilang dan ia melangkah keluar. Di bentangan ladang gandum ia lihat gulungan jerami telah disusun berjajar seperti nisan ke arah bukit. Waktu itu belum terasa matahari, hanya pagi yang merayap di pohon-pohon gabus. Pagi adalah depresi yang dingin, Dulcinea. Juga ketika daun menahan kegaduhan burung pada ulat mati, rangsang-rangsang yang tak akan kekal. Seperti ingatan makin pendek yang menyentuh kita. Kau harus pergi. Laki-laki itu bergumam. Kau harus pergi dari sini. Ia mungkin lelah. Ia semakin tahu cinta yang tak pernah jelas telah ditahbiskan jadi mimpi, dan mimpi telah ditahbiskan jadi dosa, dan ia takut atau mungkin malu untuk kembali ke kastil itu. Ketika matahari mulai tampak, ia pun bersandar pada perisainya yang tak lengkap. Ia dengar sarapan disiapkan bukan untuknya. Ia ingin tidur. Ia bayangkan di kedai itu, seseorang mengoleskan selai pada roti, dan pada serbet meja terbentuk huruf sisa negasi dini hari. Doa Padri Dusun. Tuhan, Pada rimbun zaitun, titahkan bukit jadi dingin, titahkan para pahlawan mati. di sepanjang lereng. Beri aku Dongeng di mana aku tak bersembunyi. Tidak tidak lagi.